Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Panipahan. Ternyata benar ya, KPK itu juga gimmick saja itu menangkap Hasto. Gimmick semua. Ternyata mereka takut dengan PDIP. Seharusnya Hasto setelah diperiksa dia itu ditahan gitu. Kenapa dibebaskan? Karena ada undang-undangnya. Kalau Hasto dibiarkan dia bisa saja melarikan diri. Dengan undang-undang itu seharusnya bisa menangkap Hasto dan ditahan. Kenapa kemudian KPK tidak berani? Ini mari kita baca beritanya ya guys ya. Harapan kita terhadap KPK itu semakin mengecil. Ini kasus Hasto ini bisa saja hanyalah gimmick semata untuk takut menakuti, saling tuding menuding supaya saling membuka aib gitu ya. Atau jangan-jangan Hasto memiliki senjata yang lebih besar, yaitu kalau dia ditangkap maka ada sesuatu yang lebih besar dibongkar gitu ya. Mungkin terkait dengan satu keluarga, ya entah keluarga siapa yang berkhianat waktu itu dengan PDIP. Mari kita langsung baca saja beritanya ya guys ya. Ini dia. Hari ini ya Hasto Kristianto itu diperiksa. Hasto Kristianto diperiksa 4 jam dan tak ditahan. Kuasa hukum singgung peradilan. Ini jelas karena memang seharusnya demi hukum, demi keadilan Hasto itu ditahan. Kita akan belajar dari Harun Masiku yang menghilang entah sampai kapan, sampai sekarang nggak ketemu-ketemu ya. Itu apa kita tidak takut Hasto juga akan melarikan diri? Bisa saja ya. Bisa saja itu. Akhirnya peradilan kita hanya dibuat permainan belaka. Ketika Harun Masiku melarikan diri, partai PDIP ya lepas tangan, menganggap itu urusan pribadi. Begitu juga akan berlaku dengan Hasto. Kalau Hasto melarikan diri juga, PDIP juga akan, loh kok tanya kami itu. Itu kan sama dengan omongan presiden kita lalu ya. Loh kok tanya saya? Loh enggak tahu. Ayo guys, kita langsung baca aja. Kuasa hukum menilai tidak ditahannya Hasto membuktikan bahwa KPK sudah menerima surat permintaan penundaan pemeriksaan karena ada proses hukum peradilan. Langsung kita baca guys ya. Ini dia Jakarta Kompas. Tim penyidik KPK, ini dia. Tim penyidik KPK memeriksa tersangka kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan. Hasto Kristianto selama 4 jam mesti bungkam soal hasil penyidikan. Tim kuasa hukum menyinggung soal tak ditahannya Hasto membuktikan bahwa KPK sudah menerima surat permintaan penundaan pemeriksaan karena ada proses hukum peradilan. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Indonesia Perjuangan atau PDIP itu diperiksa pada pukul 9.30 sampai 13.25 WIB di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Senin 13 hari ini ya, tanggal 13 guys. Ini dia. Saat diperiksa penyidik dia didampingi oleh kuasa hukumnya Magdir Ismail. Setelah diperiksa 4 jam Hasto tak ditahan dan masih bebas bertemu dengan simpatisannya menunggu di luar gedung. Nah ini dia. Magdir Ismail menyampaikan pemeriksaan Hasto sudah selesai dilaksanakan. Pemeriksaan yang akan selanjutnya akan dilanjuti sesuai kebutuhan penyidik KPK. Pertanyaan wartawan soal hasil pemeriksaan dimintanya untuk ditanyakan kepada pihak penyidik KPK. Untuk hal-hal yang lain terkait perkara silakan ditanyakan kepada penyidik, karena ini kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalangi penyidikan, kata Magdir. Ini dia Hasto ya. Wajah Hasto itu semacam dia kondisinya seperti terjepit di kerumunan ramai ya. Ini dia. Ini video ini guys. Kalau kita buka mungkin, ini dia. Itu dia ya. Kalau kita lihat nih, ini Hasto di keramaian guys. Kita lihat. Oke.
dikawal oleh polisi ya. Ini dia, kita lanjutkan bacanya guys. Pada intinya Hasto dan kuasa hukum berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung dan mengawal kasus dengan dugaan korupsi yang menjerat politisi PDIP itu. Mereka juga berkomitmen untuk mengikuti pemeriksaan berikutnya sesuai dengan kebutuhan penyidik. Di sisi lain Hasto tidak berkomentar apapun. Salah baca saya, mohon. Di sisi lain, Hasto tidak berkomentar apapun perihal pemeriksaannya yang memakan waktu 4 jam. Dia hanya mengucapkan terima kasih dan pernyataan media diminta untuk ditanyakan kepada penyidik. Itu dia. Untuk hal-hal lain dan sebagainya ini tadi kita baca ya. Tapi ini sebagai headline dari berita ini kita baca ulang ya. Untuk hal-hal yang lain terkait perkara silahkan ditanyakan kepada penyidik karena ini kesepakatan kami dengan penyidik. Kesepakatan guys ya. Kesepakatan kami dengan penyidik. Jadi kita baca dalam tanda petik ya, kesepakatan dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto diperiksa dengan 2 perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalangi penyidikan. Oke, sementara itu kuasa hukum Hasto lainnya Patra M. Zen menuturkan kehadiran Hasto menunjukkan komitmen untuk taat kepada proses hukum, sementara perihal kliennya tak ditahan membuktikan bahwa KPK sudah menerima surat permintaan penundaan pemeriksaan karena ada proses hukum peradilan. Dengan selesainya, ini dia kata Putra ya, ungkap Patra. Dengan selesainya pemeriksaan Hasto ini, kan berarti KPK juga sudah menerima surat permintaan penundaan pemeriksaan. Selanjutnya kita lihat saja perkembangannya, ungkap Patra. Ini ya, ini nggak perlu kita baca berita ini ya guys ya. Kita lanjut. Hasto dan rombongan kuasa hukumnya datang ke KPK menaiki bis pariwisata berwarna merah putih. Kendaraan itu juga digunakan untuk menuju kantor DPP PDIP. Sebelum menuju bus, Hasto disambut puluhan simpatisan yang mendukungnya. Mereka meneriakkan kata merdeka dan kami mendukungmu Mas Hasto. Aneh. Ya inilah negeri Konoha ya, yang orang bersalah itu banyak pendukungnya, tapi tidak masalah. Mungkin di sisi lain orang mendukung mungkin cara politik Hasto atau macam-macam, itu boleh-boleh saja ya. Oke, kita baca sampai habis ya atau enggak ini guys? Kayaknya ya sedikit lagi ya, kita baca aja lagi ya. Ini dia, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga bersama-sama Harun Masiku memberi suap kepada bekas komisioner KPU Wahyu Setiawan. Ini dia, agar bisa menjadi caleg terpilih PDIP lewat jalur pergantian antar waktu PAW. Elite partai berlambang banteng moncong putih itu juga ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan kasus yang sama. Ada kawat besi ya, itu busnya. Enggak rame juga ya, cuma 1 bus ya. Sebenarnya nggak perlu heboh juga ya. 1 bus itu kalau dibayar 50 per orang ya berapa coy? Habis 2.500.000 lah. Sama busnya ya habis 5 juta lah. Di sisi lain Harun Masiku merupakan bekas dan calon anggota DPR dari PDIP yang disangka menyuap Wahyu Setiawan agar bisa menggantikan Nazarudin Kemas yang lolos di DPR tetapi meninggal. Harun disebut menyuap bersama dengan Saiful Bahri. Saat itu lokasi Harun masih belum diketahui dan menjadi buronan KPK sejak 2020. Nah ini seharusnya kita belajar ya dari Harun Masiku yang melarikan diri gitu. Seharusnya Hasto ini itu langsung ditahan aja. Bagaimana menurut kalian guys? Kalau saya berpikir bahwa demi keadilan ya, bahwa setiap tersangka ya, apalagi sudah disebut sebagai tersangka gitu ya, harusnya ditahan gitu. Jadi ketika KPK tidak menahan Hasto, artinya ada semacam permainan politis yang harus kita curigai gitu. Apakah pemanggilan Hasto ini hanya sekedar permainan politik supaya terlihat tegang gitu ya, supaya terlihat bahwa
KPK masih berpihak kepada masyarakat gitu. Padahal bisa jadi di sisi lain untuk menutupi kasus-kasus yang lebih besar. Nah, itu salah Anda, kenapa Anda tidak berbuat semestinya gitu ya, sehingga orang pada akhirnya curiga dengan gerakan-gerakan ini. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Silakan Anda menilai apakah KPK masih bersama rakyat atau tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.